Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengawali kajian singkat kita, mari kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, memberikan rizki kepada kita semuanya. Kita harus menyadari bahwa semua yang diberikan Allah itu sesungguhnya dalam satu tujuan begitu, yakni supaya itu kita manfaatkan untuk mengumpulkan bekal dalam rangka menghadapi kehidupan setelah kehidupan ini. Salat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya akan melanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang di episode yang lalu telah kita sampaikan bahwa keuntungannya ketika kita ini dicintai Allah itu adalah wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kepada kamu sekalian yang masuk dalam kriteria orang yang dicintai Allah. Kemudian sudah kita jelaskan yang paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran itu yaitu karakternya orang-orang yang muhsinin. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin itu disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Nah, isinya al-muhsinin itu apa sudah kita sampaikan dalam episode yang lalu. Untuk kali ini peringkat yang berikutnya setelah muhsinin itu kalau dalam Al-Quran adalah innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Bisa dicek, yang pertama di surat Al-Imran ayat 76, kemudian yang kedua ini surat At-Taubah ayat 4, kemudian yang ketiga di dalam surat yang sama At-Taubah ayat 7. Di dalam ketiga ayat itu Allah mengakhiri dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, 3 ayat itu semuanya isinya itu sama, yaitu tentang pemenuhan janji kita. Jadi karakter yang ingin dibangun di dalam ayat itu yang Allah akhiri dengan innallaha yuhibbul muttaqin itu adalah bagaimana kita ini diarahkan oleh Allah supaya menjadi orang yang memenuhi janji-janji kita ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam petunjuk-petunjuknya Allah dan juga Rasulullah, kita ini berjanji itu kan kedua arah begitu. Yang pertama kita berjanji kepada Allah, kemudian yang kedua ini kita berjanji kepada sesama manusia. Untuk episode ini saya ingin mengajak membangunkan jiwa kita ini untuk menyadari bahwa kita ini sesungguhnya telah dan sedang dan juga akan terus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita pertama itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an
sebuah ungkapan yang ini sudah sangat populer dan insya Allah kita sudah hafal semua. Alastu birabbikum, bukankah aku itu adalah Rob kamu sekalian. Kita perhatikan kaum muslimin, Allah menyebut di situ itu dengan istilah birabbikum, bukan biilahikum. Jadi bukan alastu biilahikum, tapi alastu birabbikum, bukankah aku ini Robmu. Ayat ini sebetulnya ingin membangun sebuah kesadaran kepada kita bahwa Allah itu adalah Rob kita. Rob itu apa? Rob itu adalah zat yang memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi di situ itu bukan Allah tidak menggunakan istilah ilah, tetapi Allah menggunakan istilah Rob, yang ini tujuannya untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini dihidupkan oleh Allah, dan Allah sudah menyiapkan segala perangkat dan segala sarana untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada yang kita ini sebetulnya masih kurang sarana untuk menggapai fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, tidak ada. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang sering kita dengarkan, dan insya Allah itu tidak ada perbedaan pendapat di antara siapapun, sesungguhnya yang kita ini sering merasa kurang dalam kehidupan ini adalah bukan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi adalah sesuatu yang kita inginkan. Itu kekurangan kita ini. Jadi sering kita ini mengeluh, sering kita ini menganggap masih kurang ini, kurang itu. Yang kita keluhkan, yang kita harapkan ada pada diri kita, itu sesungguhnya bukan sesuatu yang dalam tanda kutip kita butuhkan, tetapi sesuatu yang dalam tanda kutip itu kita inginkan. Sementara Allah SWT sudah mempermaklumkan dengan sebuah kalimat, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rob kamu, bukankah aku ini adalah zat yang telah memenuhi kebutuhan kamu. Belumkah kamu itu percaya bahwa kebutuhan kamu itu sudah saya penuhi? Maka pada saat itu, ketika kita ini belum terlahir, kemudian Al-Quran menginformasikan pada kita menjawab. Jadi ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, maka kita menjawab qalu bala syahidna, bahwa kita ini sudah mempersaksikan diri, kita sudah berjanji mempersaksikan diri bahwa apa yang kita butuhkan itu sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang juga merupakan janji kita, yang ini setiap saat kita baca di dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dalami makna ini. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat di sini itu mewakili ibadah yang lain. Jadi sholat di sini itu mewakili ibadah mahdhah, karena memang Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa ibadah mahdhah itu nanti intinya pada sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat, fa in shalaha shalaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi nanti yang akan dihisab pertama kali ini sholat, artinya ikonnya itu pada sholatnya. Maka ketika di dalam ayat Allah menyebutkan inna sholati, maka sesungguhnya yang dimaksud itu bukan sekedar sholat, tetapi ya ibadah mahdhah yang lain. Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada haji. Wa nusuki, dan juga ibadah-ibadah saya, ibadah-ibadah sosial saya. Apakah itu bentuknya santunan, apakah itu bentuknya membantu orang lain,
wa mahyaya dan hidup saya, wa mamati dan mati saya, semuanya itu lillah, untuk Allah. Jadi ini janji kita kepada Allah. Ketika janji ini nanti kita penuhi, ya, maka nanti karakter muttaqin itu maksudnya sudah terbangun pada diri kita. Ini jangan kita pahami bahwa sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu tidak penting. Tidak, ini sesungguhnya karakter kita untuk memenuhi janji kita ini, sebetulnya ini adalah karakter pamungkas dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Dan ini harus kita sadari, Pak, janji kita kepada Allah ini sesuatu yang nanti akan dituntut oleh Allah. Innal ahda kana anhu mas'ula, sesungguhnya janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hidupmu? Untuk apa matimu? Sholatmu itu karena Allah atau karena yang lain? Ibadah sosialmu itu karena Allah atau karena Allah dan yang lain? Atau justru malah hanya karena yang lain selain Allah? Jadi semuanya nanti akan bertanggung. Ketika ini nanti sudah kita bisa penuhi janji kita ini, maka nanti Allah akan menyebut diri kita ini masuk kelompok al-muttaqun yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita renungkan bersama, karena hidup ini hanya sekali. Gagal ini berarti gagal selamanya. Tidak ada kehidupan ulang. Jadi kalau misalnya kita di dunia ini ujian begitu, itu ada ujian ulang. Kita cari SIM tidak lulus, ya ujian ulang lagi. Kan mungkin kita sekolah begitu tidak lulus, maka kita bisa mengulangi lagi. Tetapi untuk kehidupan kita ini itu tidak akan pernah terulang, karena episodenya ini sudah ditentukan oleh Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi tahapannya ini dan tidak ada yang kembali. Kaifa takfuruna billah, bagaimana orang ini cara berpikirnya sampai ada orang ini yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum anwatan, padahal manusia itu semuanya kalau dia mau menyadari dulunya adalah sesuatu yang mati. Jadi sebelum kita hidup di dunia ini, kita ini sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai yang hidup, karena memang belum dihidupkan oleh Allah. Fa'ahyakum, kemudian Allah itu menghidupkan kamu sekalian dalam kehidupan dunia ini. Ini tahapan yang kedua. Dan kalau sudah tahapan yang kedua ini, kita tidak bisa kembali ke tahapan yang pertama tadi. Kalau sudah fa'ahyakum tsumma yumitukum, maka kemudian Allah mematikan. Ini tahapan ketiga, hidup kemudian mati. Kalau sudah mati ini, maka tidak bisa kembali lagi kita ini ke tahapan sebelumnya, yaitu hidup di dunia ini. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti kalau kita sudah dimatikan oleh Allah, suatu saat kita pasti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian semua kita ini akan kembali ke Allah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi kembalinya kepada Allah itu sebagian nanti kembali masuk ke dalam surganya Allah, dan sebagian kembali masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya monggo para kaum muslimin wal muslimat, betul-betul kita manfaatkan kehidupan ini. Kita manfaatkan dalam rangka lillah, dalam rangka menjalani segalanya itu karena Allah. Lillah ini isinya ada dua. Lillah ini pertama memang betul-betul karena Allah. Yang kedua ini lillah itu karena memang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita melakukan ini dan itu karena diperintahkan oleh Allah. Sehingga logikanya jangan pernah kita ini melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, atau bahkan kita ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini yang
sangat berbahaya dalam kehidupan kita ini ketika kita ini justru tidak melakukan perintahnya Allah, bahkan kita ini melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita sadari janji kita kepada Allah ini kita penuhi, karena sesungguhnya itu bukan untuk Allah tetapi semuanya itu untuk kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, begitu pula keburukan yang kita lakukan itu semuanya juga akan kembali kepada kita masing-masing. Selamat berjuang, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, atau dalam istilah Al-Qur'annya kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba ya dalam kebaikan, sehingga nanti kita ini betul-betul ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam kelompok muttaqin, dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah, amal kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.